Nama saya Samaun Usman. Pakan di sini ada dua jenis. Yang pertama itu pakan ikan tenggelam, ya, untuk masyarakat yang memelihara ikan mas dan ikan nila. Kemudian pakan ikan yang terapung, itu untuk warga Kota Medan atau yang punya kolam kecil ingin menikmati, bisa melihat langsung bahwa pakan itu dimakan oleh ikan, mereka lebih senang membeli pakan ikan terapung. Saya jelaskan dulu bahwa gerakan pakan mandiri atau disingkat GERPARI itu adalah satu program nasional di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program yang sejak 2007 ini begitu lama, ya, ini sekarang 2020, ini malah baru sekarang lah ini menjadi memasyarakat, berkembang. Karena gerakan pakan mandiri kan yang dilakukan oleh usaha kecil, pembudidaya, oleh kelompok produksi pakan, ya. Jadi kita menggunakan bahan baku lokal yang berkualitas, yang selalu tersedia, ya, yang berkualitas dan tersedia dan harganya terjangkau. Jenis bahan baku lokal itu sumber protein. Apa bahan baku yang sumber protein? Kan gitu. Itu adalah ikan rucah. Kita dekat dengan Belawan sebagai daerah penangkapan ikan yang luar biasa. Ada ikan rucah yang nggak laku di pasar. Kita bina kelompok di sana untuk menjemur ikan yang murah itu. Jadi jadilah ikan rucah kering namanya. Kemudian terus terang ada satu bahan baku impor yang tidak boleh dilupakan, namanya bungkil kacang kedelai. Itu harus kita beli lewat perusahaan. Kemudian ada sumber lagi bungkil kelapa. Ini kan bahan baku lokal kita dari limbah-limbah ampas kelapa di press jadi minyak kedua, ya. Kemudian inilah bahan baku ampas kelapa. Kemudian kita punya dedak padi, dedak halus, ya, bekatul dari penggilingan padi yang murah dan terlalu tersedia. Kemudian kita punya jagung. Jadi ada sumber protein hewani dan sumber karbohidrat. Jadi kami ada 6 macam. Tadi ikan rucah, bungkil kacang kedelai, bungkil kelapa, dedak halus, jagung dan gaplek. Nah, ini gaplek kebetulan kampung saya adalah produsen tape. Nah, nanti kita bisa cicipi tape produksi di sini yang sudah 50 tahun turun-menurun, dan kami mendapat mereka limbah. Di rumah tangga itu jadi limbah, tapi bagi saya menjadi bahan baku sumber pembuatan pakan ikan. Bahan baku tadi, ya, diaduk, namanya aduk bahan baku. Karena kapasitas tangki ini adalah 50 kilo, jadi kami gunakan tepung ikan 15 kilo, kemudian bungkil kedelai 12,5 kilo, kemudian bungkil kelapa 5 kilo, kemudian tepung jagung 5 kilo, kemudian dedak 12,5 kilo, gaplek 5 kilo. Itu sudah sekali aduk 50 kilo. Diaduk 4 menit. Ini akan tercampur lah semua, jagung semua akan tercampur, dia menjadi bahannya. Inilah akan tercampur semua 5 bahan tadi. Hasil yang sudah dicampur tadi, bahan baku yang kering tadi, kemudian itu sudah di-mix tadi, kemudian dihidupkan mesin, digiling di mesin penepung kasar menggunakan penyaring 6 mm kasar dia. Dilanjutkan dengan penepung halus 0,6, coba bayangkan 0,6 mm halusnya, kehalusannya pakai saringannya. Kemudian setelah ini dihalus, kemudian diaduk dia. Itulah prosesnya, namanya pengadukan. Diberikan suplemen, ya, diberikan asam amino, diberikan suplemen traktan yang pemancing rasa. Kemudian diberikan vitamin. Diaduk, dicampur dengan air, kemudian dicetak, pencetakan. Hasil pencetakan kemudian di-open, kemudian hasilnya dikering anginkan, kemudian di-packing. Itulah proses pembuatan pakan ikan apung. Kuncinya adalah semua bahan baku harus kering dan harus halus. Tidak ada treatment, hanya yang bedanya adalah mesin. Nama mesin untuk pakan tenggelam itu mesin vertikal. Ya, vertikal. Kemudian ya lubangnya banyak, cetaknya lebih banyak keluar, tanpa ada tekanan, tanpa ada press, langsung keluar. Jadi dia hasilnya tidak apung karena suhunya rendah.
ya kapasitasnya tinggi. Tapi kalau pakan ikan apung dia mesinnya besar, pikannya, daya geraknya besar, masuknya pelan, kapasitasnya sedang, ya suhunya tinggi di atas 100 derajat. Karena suhu ini terjadi kompres antara bahan baku dengan skru, antar spiral, ada tabung di dalam, ada penghambat, kemudian ada tekanan, keluarlah pakan dalam keadaan matang, mekar, bulat, wangi, apung. Nah itulah, itu karena ada matang. Makanya dia mekar, ya kan? Karena mekar dia karena panas tadi masak jadi wangi. Kemudian ada pemotong jadi bulat. Kemudian karena proses tadi jadi apung. Bahan yang sama diberikan pada mesin yang berbeda, satu hasilnya tenggelam, satu hasilnya apung. Mesin cetaknya satu, tapi mesin pengaduk tadi kan sama, bisa digunakan untuk bersama-sama. Mengaduk bahan baku bisa digunakan sama-sama, menepung bahan baku bisa digunakan sama-sama, mengaduk mencampur air bisa sama-sama. Tapi pada proses akhir adalah kita mau cetak pakan tenggelam pakai mesin pakan tenggelam. Kalau kita pakai pakan apung pakai mesinnya. Jadi mesin pakan apung namanya mesin extruder. Pakan yang saya produksi setiap hari itu kapasitasnya masih 300 kg per hari pakan apung. 300 kg kering, ya, seperti ini contohnya. Ini pakan ikan apung untuk kegiatan finisher, ya, grower dan finisher. Ini kan bahasa perikanan untuk grower dan finisher, bukan di starter. Ini bukan benih kecil, tapi untuk masa grower, masa pembesaran dan masa akhir. Kan karena besar kan, butirannya agak besar, ya. Nah, si proses itu kan harus belajar ilmu investasi dan biaya produksi, kemudian kapasitas produksi, kemudian benefitnya kan gitu. Terus terang dengan kapasitas 300 kg per jam, saya sebagai pemrakarsa cuma baru dapat Rp700. Jadi artinya begitu, saya akan menjual 7.500 per kilogram. Kalau saya kurang Rp700 karena pendapatan, ya, berarti kan 6.700. Itulah harga pokok produksi. Kita potong lagi, berapa harga bahan baku? Kita potong lagi 1.500. Jadi harga bahan baku 5.200. Gitu dia. Harga bahan baku tadi, yang bahan baku tadi itu digiling dan dia apa-apain itu, belum, ya, bahan baku aja belum digiling itu 5.200. Biaya produksi, tenaga kerja, minyak macam-macam, penyusutan dan macam-macam itu 1.500. 700 pendapatan. Kalau cuman penghasilan 300 kilo per hari kan masih sekecil. Jadi kita makanya di akhir tahun 2020 ini kita akan tingkatkan menjadi 800 kilo. Jadi kalau saya kan tahap promosi, ya, tahap memberi orang percaya dulu, ya. Nanti pada saat mereka sudah yakin, kita naikkan harga menjadi 8.500. Saat ini bahasanya harga subsidi lah, walaupun kita dapat untung.